Halo Bang Bro, suku Woda Abe adalah nama yang digunakan untuk menunjuk subkelompok dari kelompok etnis Fula yang secara tradisional nomaden yang ditemukan terutama di Niger dan Chad. Semua orang Woda Abe tidak boleh disalahartikan sebagai Mbororo karena ini adalah dua subkelompok terpisah dari orang Fulani. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai sapi Fulani dan berarti mereka yang tinggal di kamp ternak. Budaya Woda Abe adalah salah satu dari 186 budaya sampel lintas budaya standar yang digunakan oleh para antropolog untuk membandingkan ciri-ciri budaya. Seorang wanita Woda Abe Hindu Omaru Ibrahim juga dipilih untuk mewakili masyarakat sipil dunia pada penandatanganan protokol Paris pada 22 April 2016. Suku Woda Abe adalah penggembala sapi dan pedagang di Sahel, dengan migrasi yang membentang dari Niger Selatan, melalui Nigeria Utara, Kamerun Timur Laut, Chad Barat Daya, wilayah Barat Republik Afrika Tengah, dan Timur Laut Republik Demokratik Kongo. Jumlah suku Woda Abe diperkirakan pada tahun 2001 mencapai 100.000 jiwa. Mereka dikenal karena pakaian mereka yang rumit dan upacara budaya yang kaya. Suku Woda Abe berbicara dalam bahasa Fula dan tidak menggunakan bahasa tertulis. Dalam bahasa Fula, Woa berarti tabu dan Woa berarti orang-orang yang tabu. Istilah ini terkadang diterjemahkan sebagai orang-orang yang menghormati tabu, merujuk pada keterasingan suku Woda Abe dari budaya Fula-Fulani yang lebih luas, dan pendapat mereka bahwa mereka mempertahankan tradisi yang lebih tua daripada tetangga mereka yang berasal dari suku Fula. Pada abad ke-17, suku Fula di seluruh Afrika Barat merupakan salah satu kelompok etnis pertama yang memeluk Islam, sering menjadi pemimpin pasukan yang menyebarkan Islam, dan secara tradisional bangga dengan kehidupan perkotaan, terpelajar, dan saleh yang terkait dengan hal ini. Baik suku Woda Abe maupun suku Fula lainnya melihat bahwa suku Woda Abe merupakan gema dari cara hidup penggembalaan sebelumnya yang dibanggakan oleh suku Woda Abe dan terkadang dikritik oleh suku Fula perkotaan. Agama Woda Abe sebagian besar beragama Islam dalam kurung bercampur dengan kepercayaan pra-Islam. Meskipun ada berbagai tingkat ortodoksi yang ditunjukkan, sebagian besar mematuhi setidaknya beberapa persyaratan dasar agama tersebut. Islam menjadi agama penting di antara masyarakat Woda Abe selama abad ke-16 ketika Sarjana Al-Maghili menyebarkan ajaran Muhammad kepada kaum elit di Nigeria Utara. Al-Maghili bertanggung jawab untuk mengubah agama kelas penguasa di antara masyarakat Hausa, Fula, dan Tuareg di wilayah tersebut. Kode perilaku Woda Abe menekankan sikap menahan diri dan kesederhanaan dalam kurung, semtende, kesabaran dan ketabahan dalam kurung, munyal, perhatian dan pertimbangan ke depan dalam kurung, hakilo, dan kesetiaan dalam kurung amanah. Mereka juga sangat menekankan keindahan dan pesona. Orang tua tidak diperbolehkan berbicara langsung dengan kedua anak sulung mereka yang seringkali diasuh oleh kakek nenek mereka. Pada siang hari, suami dan istri tidak boleh berpegangan tangan atau berbicara secara pribadi satu sama lain. Suku Woda Abe memelihara ternak sapi zebu bertanduk panjang. Musim kemarau berlangsung dari Oktober hingga Mei. Perjalanan tahunan mereka selama musim hujan mengikuti hujan dari selatan ke utara. Kelompok yang terdiri dari beberapa lusin kerabat, biasanya beberapa saudara laki-laki dengan istri, anak-anak, dan orang tua mereka, bepergian dengan berjalan kaki, keledai atau unta, dan tinggal di setiap tempat penggembalaan selama beberapa hari. Tempat tidur kayu besar adalah harta terpenting setiap keluarga saat berkemah. Tempat tidur tersebut dikelilingi oleh beberapa layar. Para wanita juga membawa labu sebagai simbol status. Labu ini diwariskan dari generasi ke generasi dan seringkali memicu persaingan antar wanita. Makanan suku Woda Abe terdiri dari susu dan millet giling, yogurt, teh manis, dan terkadang daging kambing atau domba. Pada akhir musim hujan di bulan September, klan Woda Abe berkumpul di beberapa lokasi tradisional sebelum dimulainya migrasi transhumance musim kemarau mereka. Yang paling terkenal dari ini adalah pasar garam Cure Sale in Gal dan festival musiman Tuareg. Di sini para pria muda Woda Abe dengan riasan rumit, bulu dan perhiasan lainnya, tanah liat, batu, dan tulang binatang yang dihancurkan digunakan sebagai bahan make-up. Melakukan ya'ake, tarian dan lagu untuk mengesankan wanita yang siap dinikahi.
Cita-cita kecantikan pria Woda Abe menekankan tinggi badan, mata, dan gigi putih para pria akan sering memutar mata mereka dan menunjukkan gigi mereka untuk menekankan karakteristik ini. Klan Woda Abe kemudian bergabung untuk sisa Grewol selama seminggu serangkaian barter atas pernikahan dan kontes di mana kecantikan dan keterampilan para pria muda dinilai oleh para wanita muda. Terlepas dari sentuhan modernitas yang telah melanda sebagian besar Afrika, beberapa budaya masih sangat mengidentifikasikan diri dengan tradisi dan kebiasaan yang telah lama mereka pegang. Mereka bangga dengannya dan terus mempraktekkannya hingga sekarang. Mereka menarik, tetapi bagi sebagian orang itu bisa jadi tabu. Festival pencurian istri di Niger, Afrika Barat cukup menarik. Demikian dikutip dari laman African Exponent, Kamis 10 Juni 2021. Ini adalah kebiasaan yang disukai oleh beberapa orang, sementara pada saat yang sama dibenci oleh beberapa orang yang tidak menyukai gagasan bahwa istri mereka pergi ke pria lain. Festival ini dipraktikkan oleh suku Woda Abe yang juga merupakan suku Fulani di Niger, Afrika Barat. Suku ini bangga dengan pandangannya tersebut, di mana laki-laki dianggap sangat sombong karena sangat percaya bahwa mereka adalah laki-laki yang paling tampan. Para pria ini bahkan membawa cermin untuk memuliakan kesombongan ini. Perkawinan adalah konsep yang agak liberal di inti keberadaan suku, tetapi masih melekat pada fondasi patriarki yang kuat. Pernikahan bagi wanita adalah sesuatu yang dilakukan pada masa bayi, meskipun wanita memiliki kebebasan untuk memiliki pasangan seksual sebanyak yang mereka inginkan sebelum menikah. Setiap tahun, suku Woda Abe mengadakan festival yang disebut Grewol di mana para pria berpakaian rumit, memakai make-up detail, dan mengadakan semacam kontes kecantikan. Tujuan utama dari festival ini adalah agar para pria ini mampu memberi kesan pada istri-istri pria lain. Suku Woda Abe bangga dengan kepercayaan budaya bahwa kecantikan dapat dinilai dari putihnya mata, batang hidung yang lurus, dan gigi yang putih. Oleh karena itu, riasan yang dilakukan sangat menonjolkan fitur-fitur tersebut. Sebelum festival dimulai, para pria menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk mempersiapkan dan bersiap-siap sehingga mereka dapat menari dan memamerkan dirinya. Wajah mereka dicat dengan tanah liat merah dan mereka menggunakan eyeliners untuk membuat mata mereka tampak lebih putih dan menonjolkan gigi mereka yang tampak lebih putih. Untuk tampil lebih tinggi, mereka memakai bulu burung unta di rambut. Para pria melakukan tarian bergerak berputar-putar dan 3 wanita tercantik dari suku tersebut dipilih untuk menjadi juri. Wanita lain yang sudah menjadi istri orang mengagumi pria yang paling ingin mereka pilih sebagai suami kedua mereka. Dengan festival ini, jika seorang pria berhasil mencuri seorang istri tanpa tertangkap, pria itu kemudian menjadi suaminya yang diakui secara sah. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang suku Woda Abe? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silakan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.